Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam sejahtera untuk teman-teman semua dimanapun berada. Saya Jaya Pandi dari PT Prima Dulang Group dan ditempatkan di perusahaan PT BA sebagai operator rescue. Baik teman-teman, di sini saya akan coba bercerita ataupun menjelaskan tentang fenomena api, kebakaran ataupun pembakaran. Yang pertama saya ambil dari pembakaran. Apa yang dimaksud dengan pembakaran? Pembakaran ialah suatu nyala api yang memang disengaja dan terkontrol, yang sifatnya menguntungkan, bukan merugikan. Contohnya, saat ibu-ibu memasak, apinya terkontrol, kita bakar sampah. Ataupun di pabrik genteng, walaupun apinya besar, terlihat mumbung, namun itu apinya terkontrol, sifatnya menghasilkan. Terus beda halnya dengan kebakaran. Kalau kebakaran sifatnya merugikan. Karena apa? Kebakaran suatu nyala api yang tidak diinginkan, yang tidak terkontrol, membakar semuanya yang sifatnya merugikan, baik harta maupun benda, ataupun bisa menimbulkan korban jiwa. Itu yang disebut dengan kebakaran. Itu yang disebut dengan kebakaran. Terus nyala api bisa hidup sendiri. Kenapa? Ada. Api itu bisa hidup sendiri, ada unsurnya, ada penyebabnya dan ada pendukungnya. Ya. Apa itu api? Api unsur-unsur oksidasi yang bersifat eksotermis dan akhirnya memulailah titik suatu nyala api dan menjadi api sedang dan api besar. Itulah yang namanya segitiga api. Namun segitiga api itu didukung oleh 3 faktor. Apinya nggak bisa hidup kalau tidak ada 3 unsur ini. Yang pertama dari segitiga api, adanya bahan yang mudah terbakar. Contohnya ada kertas, ada kapas, ada kayu dan yang lain-lain. Yang kedua, adanya dukungan dari oksigen. Kenapa? Di udara di halaman kita ini bebas loh, udara banyak. Namun kalau udaranya hanya sebatas 18% ke bawah, itu pun tidak bakal bisa hidup, apalagi 16%. Tapi yang menunjang itu udara yang 21%, dia bakal cepat menyala. Terus didukung sama paparan panas. Apa saja itu paparan panas? Ya paparan panas itu ya ada matahari, ada listrik dan kimia. Jadi ketiga unsur ini apabila sudah mengikat, bisa terjadilah suatu titik nyala api dari yang kecil ke yang sedang terus besar, akhirnya terjadilah kebakaran. Ya, itu. Sekarang api sama nggak dengan manusia? Hampir sama, bahkan bisa sama. Karena apa? Api bisa hidup, bisa besar, puncak kebakarannya tertinggi di saat udara mencapai 21%. Sama seperti kita. Kalau udara 21%, kita bebas menghirup, enak, segar. Iya kan? Tapi lama-kelamaan kalau di bawah 18%, api pun mulai surut. Sama seperti manusia, sama. Kalau kita sudah di bawah ambang 18%, kita agak susah, sesak. Apalagi 16%. 16% api bisa padam dengan sendirinya. Dia bisa mati kalau 16%. Kenapa? Kurang oksigennya. Sama seperti kita. Kalau kita sudah 16% ruang lingkup udaranya, kita bakal sesak bernapas dan kita bisa pingsan ataupun meninggal. Jadi buat teman-teman saat melakukan pemadaman ataupun melakukan pemadaman kebakaran, diharapkan berhati-hati. Jangan sekedar kita melihat, aduh panasnya, berantakannya, tapi faktor pernapasan perlu diperhatikan. Karena apa? Itu bisa menimbulkan korban jiwa. Kalau suasana sudah susah bernapas ataupun sesak, silakan tinggalkan lokasi. Selamatkan dulu diri kita. Ya, selanjutnya. Nah, ini yang susah.
penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang kebakaran. Yang kedua, faktor kelalaian. Dan yang ketiga, faktor kesengajaan. Yang keempat, faktor alam. Kalau faktor dari kurangnya pengetahuan atau tidak peduli tentang kebakaran, saya ambil contoh misalkan di masyarakat ataupun di tempat-tempat kita. Contohnya Pak, bapak-bapak beli kabel, bapak-bapak beli terminal biting ataupun sentral kabel, standar atau tidak? Belum tentu kan. Terkadang beli kabel pun yang lebih murah, yang merah putih ataupun merah yang 2 jalur itu saja. Dipakailah di rumah. Terminalnya panjang, ada 4 colok atau 5 colokan, biar enak. Iya kan? Dalam satu colokan, pakai kabel yang dibelinya tadi, dicolokinlah ke listrik. Cret. Dipakai buat gosok. Iya kan? Sambil gosok ibunya. Dipakai buat cas HP juga. Bapaknya anaknya ngecas HP. Karena panas, dipakai pula masang kipas angin. Pasang kipas angin. Setelah itu, aduh sambil ini mending nonton TV. Dicocokinlah TV. Dalam satu colokan. Akhirnya apa? Daya listriknya ataupun ketahanannya tidak stabil. Lama-kelamaan terminalnya panas. Kabelnya pun panas. Tanpa mereka sadari. Terminalnya mutung. Keluar api. Ibunya panik. Bapaknya panik. Karena kurangnya pengetahuan tentang kebakaran. Buru-buru ngambil air. Ambil air. Ya. Cepat ambil. Ngambil air, disiram. Mereka tidak tahu kalau air pengantar alur listrik nomor 1. Begitu disiram, press. Arusnya balik ke kita. Akhirnya apa? Apinya apa? Konsel listriknya tidak mati, bahkan kitanya yang kesamber. Akhirnya timbul korban. Nah, itu kalau kita kurangnya pengetahuan tentang kebakaran. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua ini kelalaian. Nah, ini untuk teman-teman ataupun yang di rumah lah. Di rumah. Saya ambil contohnya satu. Ini lagi heboh-hebohnya nonton sinetron. Nah, ini nonton sinetron. Siapa yang hobi nonton sinetron Ikatan Cinta? Bapaknya nonton TV. Iya kan? Ibunya nonton TV, anaknya di belakang main HP. Wah, asik, Bro. Main HP, ada yang nonton TV. Tiba-tiba mati lampu. Plok. Waduh, mati lampu, Bu. Gimana ini? Ya udah. Bapaknya malas bergerak, ibunya malas bergerak. Manggil anaknya. Dek. Ya, Pak. Hidupin lilin di belakang, ambil di sana. Iya, Pak. Anaknya tidak tahu. Langsunglah dia ambil lilin. Dihidupkan. Ditaruhkanlah di atas meja kayu ataupun triplek yang udah lama. Yes, hidup terang. Iya kan? Hidup. Lama-kelamaan proses habisnya lilin kan lama. Jadi ibunya tertidur, bapaknya tertidur, anaknya tertidur. Di saat itu lilin habis. Ya, lilinnya habis. Setelah lilinnya habis, kan ke kayu. Proses panas tadi sudah mulai ada. Ada angin, akhirnya jadi bara. Tidak lama kemudian, dalam 1 atau 4 menit, timbullah titik api kecil. Dihembus lagi, akhirnya apa? Terjadilah api sedang dan lama-kelamaan api besar. Itu kalau kita lalai. Jadi kalau menghidupkan lilin, pakailah alas seng ataupun ditaruhkan dalam kaleng. Nah, yang ketiga, nah ini faktor kesengajaan. Terkadang kita tidak sadari ataupun siapapun lah ya, orang-orang asik pakai motor udah rokok gudang garam merah atau rokok jarum, udah tahu musim kemarau masih aja buang sembarangan. Weh Mat, salah kau tuh buang.
Ngapo? Alang-alang galo. Ay, yalah ada apa-apa kebun aku juga mati kayak itu tuh. Lah sampai ujung, nah hidup api katanya. Lah, mak mano ini mak, nah ngapa kulo aku buang tadi situ. Ay, beda lah, kebun aku juga. Nah, itu faktor kesengajaan. Apalagi sampai dibakar. Jangan sampai teman-teman ataupun saudara-saudara yang lain membakar lahan ataupun disengaja untuk membuka lahan. Jangan dibakar. Kenapa? Kalian bisa berurusan dengan hukum. Yang keempat, faktor alam. Nah, ini faktor alam. Kenapa bisa? Bisa terjadi kebakaran faktor alam. Apa penyebabnya? Ya, bisa. Ada. Letusan gunung bisa. Benturan batu juga bisa. Ataupun gesekan pepohonan. Itu pun bisa menyebabkan kebakaran. Nah, jadi ada 4 faktor penyebab kebakaran. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan tidak pedulinya tentang kebakaran. Ya. Yang kedua, kelalaian pada manusia. Faktor kesengajaan. Dan yang keempat, faktor alam. Oke, kita lanjut dengan segmen berikutnya, yaitu klasifikasi kebakaran. Nah, ini klasifikasi kebakaran ada 4. Kebakaran benda padat, kebakaran benda cair, kebakaran listrik, kebakaran logam. Nah, kebakaran benda padat ya banyak, seperti kayu, ya kan? Kayu, baju, kapas ataupun yang lain. Benda cair ada minyak, oli, gas, benda cair. Kebakaran listrik dan kebakaran logam. Sekarang saya tanya, dominan kebakaran terjadi di mana? Ayo. Ya benar, di rumah. Perkantoran belum tentu. Kenapa? Kadang-kadang udah disiapin orang pemadam. Alam, ya belum tentu juga. Kalau musim kemarau, kalau musim hujan ya mana ada, nggak disengaja. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau di rumah ataupun di perumahan, pemukiman, sangat-sangat riskan kebakaran. Karena apa? 4 itu ada semua di rumah. Kelas A, padat, kursi, TV, baju, ada nggak di rumah? Ada kan? Ada. Kelas B, cair, minyak, oli, gas, ada di rumah? Tentu ada. Listrik, ayo, siapa yang nggak ada listrik? Bohong, pasti ada listrik. Cukup di rumah? Satu lagi, logam. Ada di rumah? Pasti ada. Kenapa? Logam sering dipakai sama ibu-ibu buat masak, godok air, iya kan? Jadi lengkap sudah. Dari 4 itu, untuk di permukiman atau perumahan, semuanya lengkap, semuanya ada. Maka dari itu, kita harus lebih hati-hati sama kebakaran kalau untuk di rumah. Karena apa? Semuanya sudah mendukung di rumah itu. Mari himbaukan sama teman-teman ataupun tetangga-tetangga kita, hati-hati. Karena apa? 4 faktor kebakaran itu semuanya sudah ada di rumah kita. Dari 4 klasifikasi itu semuanya ada di rumah kita. Jadi berikan himbauan pada teman-teman kita, masyarakat, ataupun sama diri kita sendiri. Agar apa? Agar mengurangi tugas-tugas Bapak pemadam. Betul? Nah, gitu. Selanjutnya, kita masuk ke fase kebakaran. Apa yang dimaksud dengan fase kebakaran? Fase kebakaran ada 4. Yang pertama, plus point. Yang kedua, fear point. Yang ketiga, out action. Yang keempat, palmable ring. Nah, itu kalau nggak salah, susah banget ini ngomong ini, ya kan? Namun sebelum itu, kita ikuti segmen berikutnya, akan kami perjelas lagi. Saya atas nama Jaya Apandi, mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang hilaf, ataupun kurang tepat. Kami di sini berlatih dan belajar untuk menuju yang lebih baik lagi, ya kan? Lakukan pekerjaanmu dengan ikhlas, ikuti anjuran safety agar selalu terhindar dari insiden. Kalau ada buah pepaya, jangan cari buah kates. Tolong jangan salah sangka, sedikit ilmu itu ibadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Salam kompak semuanya. Semangat pagi.